Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Al-Quran dan Alkitab. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran dan Alkitab adalah istilah yang asli dari Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, tentang kandungannya, Al-Quran berisi ahsanul qasas, kisah-kisah terbaik, sementara Alkitab berisi ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat ini. Nah, kalau kita pernah mendengar istilah ayat-ayat muhkamat, orang ingat bahwa ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum. Nah, seperti perintah dan larangan, ya, perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, itu adalah ayat-ayat muhkamat ini. Nah, sementara ayat-ayat mutasyabihat pada masa-masa lalu sering dimaknai sebagai ayat yang tidak jelas maknanya, ya, tidak jelas maknanya nih. Sebenarnya disebut mutasyabihat itu bukan berarti tidak jelas maknanya, ya, karena ayat-ayat muhkamat maupun ayat-ayat mutasyabihat itulah petunjuk buat manusia. Kalau manusia tidak bisa memahami, bagaimana akan bisa mengikuti petunjuk tersebut? Mustahil Allah menurunkan petunjuk lalu petunjuk itu nggak bisa dipahami nih. Kalau hanya bisa dipahami oleh Allah saja, untuk apa Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat ini? Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa istilah mutasyabihat dan istilah muhkamat itu sama-sama petunjuk yang bisa dipahami oleh manusia. Ya, bahwa ada ayat yang mudah dipahami, ada juga ayat yang agak membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk bisa memahaminya. Ya, itu realitas, ya. Sehingga Al-Quran, Alkitab ini bisa dibaca, ya, dan menarik untuk dibaca oleh manusia yang hidup di zaman yang berbeda-beda ini. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan maksud daripada Al-Quran dan juga Alkitab ini. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Nah, dalam bahasa kita kurang lebihnya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Di samping itu, Al-Quran juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, nih, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, ajrong kabira, pahala yang besar ini. Nah, kalau kita cermati ayat ini, kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran tidak lain adalah menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu jalan yang terpendek antara awal dan akhir. Jadi kalau ada garis, ya, garis itu antara ujung satu dengan ujung kedua, itu kalau garis itu lurus, itu pasti merupakan jalan terpendek dibandingkan dengan kalau jalan itu atau garis itu lika-liku ini. Kalau lika-liku itu nanti misalnya 1 meter ini, ya, tapi jalannya lika-liku ini jadi lebih dari 1 meter, kalau dilurus jadi lebih panjang ini. Oleh karena itu, orang yang menempuh hidup ini dengan menempuh jalan yang lurus, ya, dia akan sampai kepada tujuan lebih cepat dibandingkan yang tidak mengikuti jalan yang lurus ini. Walaupun mungkin sama-sama sampai, ya, sama-sama sampai ini. Sebutan
sebutan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, itu hanya tertuju kepada orang yang memang mau beriman kemudian dilanjutkan dengan amal saleh. Bukan hanya beriman saja, bukan hanya beramal saja. Karena iman kalau tidak membuahkan amal saleh atau kebaikan, ya tidak banyak manfaatnya ini. Ya, tidak banyak manfaatnya ini. Di ayat lain disebutkan, ya, ada orang yang dikatakan beriman tapi tidak melakukan kebaikan nih. Itu imannya dikatakan tidak berguna. Ya, tidak berguna ini. Nah, sebaliknya, amal yang tidak dasari iman juga amalnya tidak berguna. Ya, walaupun sepintas orang menganggap ya ada manfaatnya. Ya, betapapun ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa ya amal saleh baik dasarnya didasari iman atau tidak tetap ada gunanya. Ya betul bahwa amal saleh didasari iman atau tidak ada gunanya. Tetapi perlu kita lihat dari berbagai macam dimensi atau perspektif supaya kita melihat sebutan amal saleh dan manfaatnya ini adalah betul-betul dalam pandangan Sang Pencipta, yaitu Allah ini. Karena kalau kita hanya mengikuti omongan orang saja ini ya, tanpa petunjuk, kita bisa menjadi orang yang keceli atau ya kesasar ya. Nah, oleh karena itu sebutan iman dan amal saleh betul-betul merupakan persyaratan untuk bisa mendapatkan kabar gembira yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu di ayat lain ya, di dalam surat An-Nur ayat 39 Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Nah, dalam bahasa kita kurang lebihnya, yang namanya orang-orang kafir, amal mereka ini bagaikan fata morgana. Nah, fata morgana itu kan semua orang tahu toh, yang namanya fata morgana ini seperti air dilihatnya dari jauh, tapi sebenarnya kalau didekati ternyata nggak ada apa-apa. Nah, amalnya orang yang tidak beriman alias tidak dasari keimanan itu bagaikan fata morgana. Betapapun banyaknya ya, itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi pelakunya ini. Oleh karena itu sebutan iman dan amal saleh ini betul-betul merupakan inti ya, inti daripada ajaran wahyu. Ya, kalau disederhanakan menurut sebagian ulama, penggabungan antara iman dan amal saleh itu yang memunculkan istilah baru, yaitu takwa. Jadi kalau orang ingin selamat dunia akhirat, ya dia harus menempuh jalan takwa, yaitu menjadi orang yang beriman, lalu dilanjutkan dengan amal saleh selama hidupnya ini. Nah, sementara Alkitab ya itu juga menginformasikan kepada kita apa diantara kandungan daripada Alkitab ini. Allah berfirman dalam surat Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anjalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Dan apakah tidak cukup buat mereka? Ini apa namanya? Allah sedang berbicara dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan kepada Rasulullah, apakah tidak cukup buat mereka? Ya, buat orang-orang yang hidup di sekelilingnya pada zaman Rasulullah ini, bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat rahmat
Rahmat adalah perlakuan kasih sayang ya Allah nih. Wa dzikra dan peringatan liqaumi yu'minun bagi kaum yang beriman. Nah, jadi Alkitab itu mengandung ajaran-ajaran yang kalau kita ikuti, kita akan mendapatkan rahmat, alias kita akan mendapatkan perlakuan kasih sayang dari Allah ini. Dan ada peringatan, ada pelajaran bagi kaum yang beriman. Artinya apa? Kalau orang mempelajari Alkitab, orang itu akan menjadi bijaksana karena tahu jalan yang jelas, mana jalan-jalan yang akan kalau kita ikuti, kita tempuh, akan membawa pelakunya ke surga. Begitu juga jelas juga kalau jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang menyesatkan, sehingga lalu dia tidak mau menempuh jalan yang bengkok atau tidak mau menuruti, tidak mau menempuh jalan yang menuju kepada kesesatan ini. Nah, sedikit perlu saya perluas lagi istilah rahmat atau rahmah. Ya. Rahmat, ya menurut sebagian informasi, Allah ciptakan 100 rahmat katanya ini. Satu dibagikan kepada semua makhluknya di muka bumi ini, sementara yang 99 masih disimpan, nanti akan diberikan kepada orang-orang yang menjadi penghuni surga ini. Sementara sebagian yang lain juga menyebutkan istilah rahmat. Rahmat itu diberikan tanpa diminta. Ya, Allah memang memberi tanpa diminta. Ya, karena dia memang maha memberi. Ya, sehingga orang memberi minta atau tidak minta, ya, mohon atau tidak mohon kepada Allah, itu diberi oleh Allah ini. Tetapi sebagai istilah yang ada kaitannya dengan Alkitab, ya, kita perlu menyadari lebih jauh, ya, Al-Quran, rahmat ini bukan hanya sekedar ditunggu, tapi juga perlu diupayakan. Karena Allah menyebutkan secara eksplisit, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71 ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagiannya menjadi pelindung sebagian yang lain. Artinya mukmin itu harus saling melindungi. Di antara sifat orang-orang mukmin, baik laki maupun perempuan, yaitu menyuruh berbuat baik atau ma'ruf, mencegah kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya dalam hal yang lain. Mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ini. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 71 ini, kita diberitahu bahwa yang namanya rahmat itu perlu diundang, jangan hanya ditunggu saja. Ya, di antara cara mengundangnya adalah dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya dalam hal yang lain. Karena kalau mau disebutkan perintah dan larangannya, tentu akan sangat banyak, ya, sehingga disederhanakan dengan sebutan wa yuti'unallaha wa rasulahu, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, tentu dalam segala urusan, ya, kehidupan kita ini, karena Allah melalui Rasulnya itu mengatur kehidupan kita ini, ya, sejak lahir sampai mati, sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, dalam urusan pribadi, urusan keluarga, bermasyarakat, bernegara, semuanya disebutkan di dalam petunjuk Allah ini.
Oleh karena itu, supaya kita bisa mendapatkan rahmat lebih banyak lagi, ya kita perlu melakukan apa yang disebutkan amar ma'ruf, nahi mungkar, mendirikan salat, membayar zakat, mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala urusannya ini. Kalau itu perintah ya dikerjakan, kalau itu larangan ya dijauhi. Saya kira itu mungkin sedikit penjelasan tentang Al-Quran dan Alkitab kaitannya dengan kita sebagai umat Muhammad ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.